Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatwa Syafatul Aulia dari kelas MPI 4A, NIM 12207193027. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan dosen pengampu Ibu Dr. Indah Khomsyah, SAG, MPD. Yang pertama, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa istilah penting dalam definisi ini adalah yang pertama, yakni proses. Proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya yakni efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan juga mencapai tujuan. Dan yang terakhir yakni efisien. Efisiensi berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting sekali bagi manajemen untuk mencapai tujuan dengan sumber daya minimum, yaitu seefisien mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, karakteristik manajemen. Manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Manajemen bersifat luas. Yang ketiga, manajemen bersifat multidimensi. Yang keempat, manajemen adalah proses yang berkelanjutan. Yang kelima, manajemen adalah kegiatan kelompok. Dan yang keenam, manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud. Selanjutnya, yakni nomor 2, etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia, atau dengan kata lain, cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk. Untuk menyebut etika sendiri, biasanya ditemukan banyak istilah lain, yakni moral, norma, dan etiket. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas. Sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di berbagai wacana etika. Akhir-akhir ini istilah etika mulai digunakan secara bergantian dengan filsafat moral, sebab banyak hal filsafat moral juga mengkaji secara cermat prinsip-prinsip etika. Jadi di sini etika adalah pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Jawaban nomor 3. Dalam kehidupan sehari-hari, kewirausahaan memiliki etika yang harus benar-benar dijalankan. Di antara etika tersebut yakni jujur, integritas tinggi, menepati janji, akuntabel, peduli, dan loyalitas, patuh hukum, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Jawaban dari nomor 4. Sampai saat ini,
konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, pencipta berkarya dan bersahaja, serta berusaha dalam rangka meningkatkan pendapat dalam kegiatan usahanya. Dari berbagai konsep yang ada menunjukkan seolah-olah kewirausahaan identik dengan kemampuan para wirausaha dalam dunia usaha. Padahal, dalam kenyataannya kewirausahaan tidak selalu identik dengan karakter wirausaha semata. Karena karakteristik wirausaha kemungkinan juga dimiliki oleh seorang yang bukan wirausaha. Konsep-konsep kewirausahaan telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Rasulullah telah memulai bisnis kecil-kecilan pada usia kurang dari 12 tahun dengan cara memberi barang dari suatu pasar, kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan kewirausahaan dalam Islam. Salah satu tujuan kewirausahaan dalam Islam adalah memberdayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Ketika masyarakat melihat kesuksesan, maka mereka akan belajar untuk berperilaku menjadi orang yang sukses. Dan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan serta bangsa dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga Indonesia, khususnya para mahasiswa yang terjun dalam wirausaha. Jawaban nomor 5. Sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan sukses. Karakteristik wirausaha dapat diidentifikasikan sebagai hal yang berhubungan dengan ciri khas perilaku, watak, tabiat, sikap, serta tindakan seseorang untuk mewujudkan gagasan ke dalam dunia usaha. Sikap dan tindakan tersebut biasanya mencakup sebagian besar sikap dan tindakan seseorang wirausahawan dalam kesehariannya. Karakteristik wirausaha dianggap berhasil setelah sikap keseharian berupa komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun sifat yang dimiliki wirausahawan sukses antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan ego. Yang kedua, bijaksana. Yang ketiga, jeli melihat peluang. Yang keempat, tidak cepat puas. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, mampu beradaptasi. Yang ketujuh, memegang teguh nilai-nilai. Yang kedelapan, menjalin relasi. Yang kesembilan, terus berinovasi. Yang kesepuluh, memiliki passion. Dan yang terakhir, yakni terbuka pada kritik. Jawaban dari nomor 6 atau terakhir. Ketika memulai wirausaha, seorang wirausahawan harus mengedepankan etika agar kedepannya usaha yang dirintisnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Etika dalam menemukan peluang usaha antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan dalam diri bahwa harus berwirausaha dan bersaing secara sehat. Yang kedua, melakukan inovasi dengan baik tanpa memplagiat atau menyamai produk dari wirausahawan lain agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, yaitu menciptakan produk dengan cara mengikuti perkembangan zaman dan minat konsumen. Yang keempat, melakukan promosi tanpa menjatuhkan produk lain. Yang kelima, bersikap jujur dan mengedepankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, tidak melakukan kecurangan.
Dan yang terakhir, membuat konsumen puas akan pelayanan yang ada. Terima kasih. Sekian video jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.